Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Awal mula fenomena yang menggemparkan dunia. Selama puluhan tahun, dunia mengenal berbagai laporan mengenai benda terbang tak dikenal atau UAP, Unidentified Anomalous Phenomena, yang sebelumnya lebih populer dengan sebutan UFO. Sebagian besar laporan tersebut menggambarkan objek berbentuk piring, segitiga, cerutu, atau cahaya misterius yang bergerak dengan cara yang sulit dijelaskan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, perhatian para peneliti justru mulai tertuju pada jenis objek lain yang tampil jauh lebih sederhana tetapi jauh lebih sering terlihat. Objek tersebut berbentuk bola logam mengilap. Di berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat, Tiongkok, Eropa hingga Amerika Selatan, masyarakat berulang kali mengunggah foto maupun video yang memperlihatkan bola-bola logam misterius melayang di udara. Menariknya, bentuk objek tersebut hampir selalu sama, tidak memiliki sayap, baling-baling, ekor, ataupun sistem propulsi yang tampak secara kasat mata. Fenomena inilah yang kemudian dikenal luas dengan nama Bats Spear. Bagi sebagian orang, benda-benda tersebut hanyalah balon, drone, atau objek biasa yang disalahartikan. Namun bagi kelompok peneliti fenomena UAP, keseragaman bentuk, banyaknya laporan, serta pola pergerakannya menjadikan Bats Spear sebagai salah satu fenomena yang paling menarik untuk diteliti. Lantas, dari mana sebenarnya nama Bats Spear berasal? Apakah benda tersebut memang berasal dari luar angkasa? Ataukah seluruh kisah ini hanyalah sebuah kesalahpahaman yang terus berkembang selama puluhan tahun? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita harus kembali ke sebuah peristiwa yang terjadi lebih dari setengah abad lalu. Awal kisah di Pulau Fort George. Perjalanan panjang fenomena Bats Spear bermula pada 27 Maret 1974 ketika sebuah keluarga bermarga Bates tinggal di Pulau Fort George Island, Florida, Amerika Serikat. Hari itu tampak seperti hari biasa. Di sekitar rumah keluarga Bates terdapat area semak-semak yang baru saja dilalap kebakaran kecil. Ketika memeriksa lokasi tersebut, mereka menemukan sesuatu yang langsung menarik perhatian. Di antara sisa-sisa semak yang hangus, terdapat sebuah bola logam berwarna keperakan. Ukurannya kira-kira sebesar bola bowling. Bentuknya hampir sempurna. Tidak terlihat sambungan, baut, lubang, ataupun bagian yang menunjukkan bahwa benda itu merupakan hasil perakitan biasa. Karena situasi perang dingin saat itu masih berlangsung, keluarga Bates sempat menduga bahwa benda tersebut mungkin merupakan pecahan satelit milik Uni Soviet yang jatuh ke wilayah Amerika Serikat. Rasa penasaran akhirnya mengalahkan keraguan. Mereka membawa bola logam tersebut pulang ke rumah. Belakangan diketahui bahwa benda itu memiliki diameter sekitar 20 cm dengan berat hampir 10 kg. Sekilas tidak ada sesuatu yang tampak istimewa. Permukaannya halus, warnanya menyerupai baja tahan karat. Tidak terdapat tombol, tulisan, ataupun penanda lain yang dapat menjelaskan asal-usulnya. Pada awalnya, keluarga Bates hanya meletakkannya di dekat jendela rumah sebagai pajangan. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa beberapa hari kemudian, benda tersebut akan menjadi pusat perhatian media di seluruh Amerika Serikat. Kejadian aneh yang sulit dijelaskan. Menurut kisah yang kemudian berulang kali diceritakan keluarga Bates kepada media, berbagai kejadian tidak biasa mulai muncul beberapa hari setelah bola logam itu berada di rumah mereka. Peristiwa pertama terjadi ketika salah seorang anggota keluarga sedang memainkan gitar. Saat alunan nada memenuhi ruangan, mereka mengaku mendengar suara dengungan yang berasal dari arah bola logam tersebut. Bunyi itu terdengar berulang-ulang, pelan, berirama, mirip suara yang muncul mengikuti getaran tertentu. Mereka pun mulai melakukan percobaan sederhana. Bola tersebut dipindahkan ke lantai. Disinilah keanehan berikutnya mulai terjadi. Menurut penuturan keluarga Bates, bola itu tampak bergerak mengikuti posisi orang-orang yang berada di sekitarnya. Sesekali ia berubah arah dengan sendirinya, seolah-olah mampu merespon lingkungan di sekitarnya. Fenomena yang paling mengherankan terjadi ketika bola itu diletakkan di atas meja. Benda tersebut perlahan menggelinding menuju tepi meja, namun tepat sebelum mencapai ujungnya, bola itu berhenti sendiri. Bukan sekali, melainkan berulang kali. Bahkan ketika meja diputar atau posisi bola diubah, hasilnya disebut tetap sama. Bagi keluarga Bates, pengalaman tersebut terasa sangat membingungkan.
Mereka tidak memiliki penjelasan mengenai bagaimana sebuah bola logam dapat bergerak sedemikian rupa tanpa adanya dorongan dari luar. Kisah itu pun segera menyebar dari mulut ke mulut. Tidak lama kemudian, berbagai surat kabar dan stasiun televisi lokal mulai meliput peristiwa tersebut. Dalam waktu singkat, benda misterius milik keluarga Bates berubah menjadi salah satu fenomena yang paling banyak dibicarakan di Amerika Serikat. Dari sinilah istilah Bates Spear mulai dikenal masyarakat luas, menarik perhatian militer Amerika Serikat. Liputan media yang semakin intens akhirnya menarik perhatian pemerintah Amerika Serikat. Militer memutuskan untuk meminjam bola logam tersebut guna menjalani serangkaian pemeriksaan ilmiah di laboratorium. Penyelidikan dilakukan oleh Angkatan Laut Amerika Serikat, US Navy. Berbagai pengujian diterapkan terhadap struktur, material, serta karakteristik fisiknya. Setelah penelitian selesai, pihak Angkatan Laut menyampaikan kesimpulan yang jauh lebih sederhana dibanding berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat. Menurut hasil pemeriksaan mereka, lapisan luar benda tersebut terbuat dari baja tahan karat, stainless steel. Pemeriksaan juga tidak menemukan adanya radiasi yang tidak biasa maupun komponen internal yang dianggap menunjukkan teknologi di luar kemampuan manusia. Kesimpulan resmi yang diumumkan menyatakan bahwa bola tersebut kemungkinan hanyalah ball bearing atau bola bantalan berukuran besar yang lazim digunakan dalam instalasi industri berat, khususnya pada sistem perpipaan di pabrik kimia. Dengan kata lain, menurut penjelasan resmi pemerintah, benda itu bukan berasal dari luar angkasa dan tidak memiliki karakteristik yang menunjukkan bahwa ia merupakan teknologi asing. Kesimpulan tersebut seharusnya menjadi akhir dari kisah Bates Spear. Namun kenyataannya tidak demikian. Keluarga Bates tetap menyimpan keraguan. Meski pemerintah telah memberikan penjelasan resmi, keluarga Bates mengaku belum sepenuhnya yakin. Mereka merasa berbagai kejadian aneh yang mereka alami tidak dapat dijelaskan hanya dengan menyebut benda tersebut sebagai komponen industri biasa. Mereka tetap mempertanyakan bagaimana sebuah bola logam biasa dapat mengeluarkan dengungan, bergerak dengan cara yang tidak lazim, atau berhenti tepat di tepi meja berulang kali. Perdebatan pun terus berlangsung. Sebagian masyarakat mempercayai penjelasan pemerintah, sebagian lainnya menganggap masih ada fakta yang belum terungkap. Sorotan media yang terus-menerus akhirnya mengganggu kehidupan pribadi keluarga Bates. Rumah mereka mulai didatangi wartawan, peneliti, hingga orang-orang yang hanya ingin melihat benda misterius tersebut secara langsung. Tekanan tersebut semakin besar dari waktu ke waktu. Pada akhirnya, keluarga Bates memilih meninggalkan tempat tinggal mereka demi memperoleh kembali kehidupan yang lebih tenang. Setelah itu, kisah mengenai Bates Spear perlahan menghilang dari pemberitaan. Fenomena tersebut seakan hanya menjadi satu lagi legenda UFO yang pernah menghebohkan Amerika pada era 1970-an. Selama bertahun-tahun, nama Bates Spear nyaris tidak lagi terdengar. Banyak orang mengira kisah itu telah benar-benar berakhir. Namun mereka ternyata keliru. Puluhan tahun kemudian, ketika dunia memasuki era internet dan media sosial, fenomena yang sangat mirip justru kembali bermunculan. Kali ini bukan hanya di Amerika Serikat, melainkan di berbagai penjuru dunia. Dan kemunculannya jauh lebih sering dibandingkan sebelumnya. Fenomena yang kembali muncul di seluruh dunia. Selama puluhan tahun setelah kasus keluarga Bates meredup, dunia seolah melupakan keberadaan bola logam misterius yang pernah menggemparkan Amerika Serikat. Tidak hanya penelitian lanjutan yang dilakukan, media pun perlahan berhenti memberitakannya. Bagi sebagian orang, Bates Spear hanyalah kisah lama yang akhirnya tenggelam bersama ribuan cerita UFO lainnya. Namun memasuki era internet dan media sosial, keadaan berubah secara drastis. Tanpa diduga, laporan mengenai objek berbentuk bola logam mulai bermunculan kembali dalam jumlah yang jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Kali ini, fenomena tersebut tidak lagi terbatas di Amerika Serikat. Rekaman serupa mulai bermunculan dari berbagai negara di Asia, Eropa, Amerika Selatan hingga Timur Tengah. Yang mengejutkan, hampir seluruh objek itu memiliki bentuk yang sangat mirip. Fenomena tersebut membuat sebagian peneliti UAP mulai mempertanyakan satu hal yang mendasar. Apakah semua orang di berbagai belahan dunia secara kebetulan sedang salah mengidentifikasi objek yang sama? Ataukah memang ada sesuatu yang benar-benar sedang beroperasi di langit bumi? Kemunculan kembali Bates Spear di era media sosial.
Berbeda dengan era 1970-an yang masih mengandalkan kamera film berkualitas rendah, masyarakat saat ini hampir selalu membawa telepon pintar yang mampu merekam video beresolusi tinggi. Akibatnya, setiap kali muncul objek yang tidak biasa di langit, peluang untuk mendokumentasikannya menjadi jauh lebih besar. Dalam beberapa tahun terakhir, internet dipenuhi berbagai rekaman yang memperlihatkan bola logam mengilap melayang di udara. Bentuknya hampir selalu sama. Objek tersebut tampak bulat sempurna, tidak memiliki sayap, tidak terlihat baling-baling, tidak mengeluarkan asap, tidak pula memperlihatkan sistem pendorong sebagaimana pesawat terbang atau drone konvensional. Yang membuat banyak orang semakin penasaran adalah cara benda itu bergerak. Sebagian besar video menunjukkan objek tersebut melayang dengan stabil pada kecepatan yang relatif konstan, tidak tampak terguncang oleh angin, tidak berputar liar, seolah-olah terdapat sistem kendali yang membuatnya mampu mempertahankan posisi secara presisi. Menurut berbagai laporan yang beredar, objek-objek itu juga sering terlihat pada ketinggian yang relatif rendah, sehingga bentuknya dapat diamati dengan cukup jelas. Kondisi ini sangat berbeda dibandingkan sebagai besar foto UFO klasik yang biasanya buram, terlalu jauh, atau hanya berupa titik cahaya kecil di langit malam. Tidak hanya muncul di Amerika Serikat, fenomena tersebut ternyata tidak hanya dilaporkan oleh masyarakat Amerika. Di Tiongkok, misalnya, berbagai platform media sosial juga dipenuhi video yang memperlihatkan bola logam misterius dengan karakteristik yang hampir identik. Laporan serupa kemudian muncul di berbagai negara lainnya. Jika dibandingkan satu sama lain, objek-objek tersebut memiliki tingkat kemiripan yang cukup tinggi. Permukaannya tampak mengilap, warnanya menyerupai logam, lintasan terbangnya stabil, bentuknya hampir selalu berupa bola sempurna. Hal inilah yang membuat sebagian pengamat mulai beranggapan bahwa objek-objek tersebut bukan sekedar fenomena acak. Mereka melihat adanya pola yang berulang. Menurut penulis naskah sumber, objek berbentuk bola tampaknya muncul hampir di seluruh dunia. Yang menarik, penampakannya tidak terbatas pada wilayah konflik militer. Bola-bola tersebut juga dilaporkan terlihat di kota-kota besar, kawasan permukiman, daerah pegunungan, bahkan di sekitar lokasi aktivitas manusia sehari-hari. Apabila seluruh laporan tersebut benar-benar menggambarkan jenis objek yang sama, maka pola penyebarannya berbeda dengan gambaran UFO klasik yang selama ini lebih sering dikaitkan dengan lokasi-lokasi tertentu. Rekaman jarak dekat yang menjadi perbincangan. Salah satu rekaman yang cukup banyak diperbincangkan di kalangan pemerhati fenomena UAP berasal dari seorang pendeta Tao. Menurut cerita yang beredar, sang pendeta secara tidak sengaja melihat sebuah bola logam melayang diam di udara pada ketinggian belasan meter. Permukaan benda tersebut tampak memantulkan cahaya matahari seperti logam yang dipoles. Karena penasaran, ia kemudian mencoba berjalan mendekati objek tersebut. Namun sesuatu yang menurutnya sangat aneh justru terjadi. Semakin dekat ia mendekat, benda itu perlahan menghilang dari pandangannya. Bukan bergerak menjauh, melainkan benar-benar tidak lagi terlihat. Ketika ia kembali ke posisi semula, bola tersebut justru muncul kembali. Pengalaman serupa, menurut berbagai klaim yang beredar di internet, juga pernah dilaporkan oleh sejumlah saksi lain. Mereka mengaku hanya dapat melihat objek tersebut dari sudut tertentu. Begitu posisi pengamat berubah, benda itu seolah lenyap begitu saja. Hingga kini belum ada bukti ilmiah yang dapat memastikan penyebab fenomena tersebut. Namun kisah-kisah semacam ini terus menjadi bahan diskusi di kalangan peneliti UAP. Mungkinkah ada penjelasan ilmiah? Fenomena menghilang dari sudut pandang tertentu sebenarnya tidak selalu berarti suatu objek memiliki kemampuan luar biasa. Dalam ilmu optika, terdapat berbagai kondisi yang dapat menyebabkan sebuah benda menjadi sangat sulit dilihat. Salah satu kemungkinan adalah sifat permukaan objek yang sangat reflektif. Apabila permukaan bola benar-benar menyerupai logam mengilap, maka cahaya matahari dapat dipantulkan ke arah tertentu. Artinya, objek mungkin hanya terlihat ketika posisi matahari, benda, dan pengamat membentuk sudut pantulan yang tepat. Begitu salah satu posisi berubah, cahaya tidak lagi dipantulkan menuju mata pengamat. Akibatnya, benda tampak menghilang. Fenomena seperti ini sebenarnya cukup dikenal dalam dunia fisika optik. Meskipun demikian, penjelasan tersebut belum tentu dapat menjawab seluruh laporan yang ada.
Masih terdapat berbagai rekaman yang memperlihatkan karakteristik berbeda dan hingga kini belum memperoleh penjelasan yang benar-benar memuaskan. Dugaan mengenai kamuflase optik. Selain penjelasan optik alami, terdapat pula hipotesis yang jauh lebih spekulatif. Sebagian peneliti menduga bahwa objek tersebut mungkin menggunakan teknologi kamuflase optik. Dalam teori ini, objek diduga mampu memanfaatkan pembiasan cahaya atau medan tertentu sehingga keberadaannya menjadi sangat sulit dideteksi dari sudut pandang tertentu. Hipotesis tersebut sering dikaitkan dengan berbagai cerita mengenai teknologi eksperimental yang pernah muncul dalam literatur UFO. Salah satu nama yang kerap disebut adalah Bob Lazar. Lazar pernah mengklaim bahwa ia menyaksikan pengujian wahana misterius di fasilitas yang disebut S4. Dan menurut pengakuannya, kendaraan tersebut dapat menghilang dari sudut pandang tertentu ketika sistemnya aktif. Perlu ditekankan bahwa klaim-klaim Bob Lazar hingga kini masih menjadi perdebatan dan belum memperoleh pembuktian ilmiah yang dapat diterima secara luas. Meski demikian, teori tersebut sering dijadikan bahan diskusi oleh komunitas yang meneliti fenomena UAP. Dalam hipotesis ini, kamuflase dianggap sebagai mekanisme perlindungan otomatis. Ketika seseorang memasuki jarak tertentu, sistem pertahanan objek akan aktif sehingga benda menjadi sangat sulit diamati secara langsung. Sampai saat ini, belum terdapat bukti ilmiah yang mengonfirmasi keberadaan teknologi seperti itu pada objek-objek yang dilaporkan masyarakat. Mengapa fenomena itu terus menarik perhatian? Banyak laporan UFO pada masa lalu akhirnya dapat dijelaskan sebagai balon cuaca, satelit, drone, fenomena atmosfer, maupun kesalahan identifikasi. Namun Bat Spear menghadirkan tantangan yang sedikit berbeda. Yang menjadi perhatian bukan hanya satu video atau satu foto, melainkan banyaknya rekaman dari berbagai negara yang memperlihatkan objek dengan bentuk yang hampir identik. Keseragaman inilah yang membuat fenomena tersebut terus diperdebatkan. Sebagian peneliti berpendapat bahwa mungkin terdapat penjelasan teknis yang belum sepenuhnya dipahami. Sebagian lainnya menilai objek-objek tersebut bisa jadi merupakan teknologi buatan manusia yang belum dipublikasikan. Sementara kelompok yang lebih spekulatif menganggapnya sebagai kemungkinan wahana pengintai yang menggunakan teknologi jauh melampaui kemampuan manusia saat ini. Hingga kini, belum ada kesimpulan ilmiah yang mampu menjelaskan seluruh laporan tersebut secara menyeluruh. Justru karena masih menyisakan begitu banyak pertanyaan, Bat Spiral tetap menjadi salah satu fenomena yang paling sering dibahas dalam penelitian mengenai UAP modern. Namun perhatian terhadap objek berbentuk bola tidak hanya datang dari masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, fenomena serupa juga mulai muncul dalam sejumlah rekaman resmi yang dipublikasikan pemerintah Amerika Serikat. Inilah bagian yang kemudian membuat perdebatan mengenai Bat Spear semakin menarik untuk disimak. Ketika rekaman resmi pemerintah memperkuat misteri, selama bertahun-tahun, laporan mengenai UFO berbentuk bola sebagian besar hanya berasal dari masyarakat umum. Foto dan video amatir memang jumlahnya sangat banyak, tetapi selalu menghadapi persoalan yang sama. Kualitas gambar yang rendah, sudut pengambilan yang terbatas, hingga sulitnya memastikan keaslian rekaman. Akibatnya, banyak pihak menganggap bukti-bukti tersebut belum cukup kuat untuk dijadikan dasar penelitian ilmiah. Namun keadaan mulai berubah ketika pemerintah Amerika Serikat sendiri secara bertahap membuka sejumlah rekaman resmi mengenai fenomena UAP, Unidentified Anomalous Phenomena. Meskipun pemerintah tidak pernah menyatakan bahwa objek-objek tersebut berasal dari luar angkasa, beberapa video yang dipublikasikan justru memperlihatkan benda-benda dengan karakteristik yang sangat mirip dengan apa yang selama puluhan tahun dikenal sebagai Bat Spear. Peristiwa inilah yang kembali menghidupkan perdebatan di kalangan peneliti maupun masyarakat. Rekaman militer yang mengubah cara pandang publik. Salah satu rekaman yang paling banyak menarik perhatian dipublikasikan sekitar 3 tahun lalu melalui laporan The New York Times. Video tersebut berasal dari kamera pesawat nirawak militer Amerika Serikat yang sedang menjalankan operasi di kawasan Timur Tengah. Dalam rekaman itu, tampak sebuah objek berbentuk bola logam melayang di udara. Tidak terlihat sayap, tidak ada baling-baling, tidak tampak semburan gas buang ataupun jejak asap. Objek tersebut hanya bergerak lurus dengan kecepatan yang stabil. Berbeda dengan video amatir yang sering diperdebatkan,
Rekaman ini berasal dari sistem pengamatan militer yang memiliki kemampuan pencitraan jauh lebih baik. Karena itu, banyak pengamat menilai tingkat kredibilitasnya lebih tinggi dibandingkan video yang direkam masyarakat umum. Yang membuat rekaman tersebut semakin menarik adalah perilaku objek ketika sistem kamera berhasil mengujinya. Menurut berbagai analisis yang beredar, bola logam itu tampak melakukan percepatan secara tiba-tiba sebelum akhirnya keluar dari jangkauan kamera. Apabila interpretasi tersebut benar, maka karakteristiknya berbeda dengan balon udara ataupun benda ringan yang sekadar terbawa angin. Objek itu tampak bergerak seolah memiliki kendali terhadap arah dan kecepatannya sendiri. Meski demikian, hingga kini pemerintah Amerika Serikat belum memberikan penjelasan resmi mengenai asal-usul objek tersebut. Gelombang kedua rekaman resmi. Beberapa waktu kemudian, pemerintah Amerika Serikat kembali merilis kumpulan video UAP lainnya. Dalam salah satu rekaman tampak sebuah bola berwarna hitam yang terus dipantau oleh pesawat nirawak militer selama lebih dari 10 menit. Sepanjang proses pengamatan, objek tersebut mempertahankan lintasan yang sangat stabil. Tidak terlihat gerakan acak, tidak tampak kehilangan ketinggian, tidak pula menunjukkan perilaku seperti balon yang bergerak mengikuti arah angin. Di penghujung rekaman, bola hitam itu dilaporkan mempercepat lajunya hingga akhirnya menghilang dari jangkauan kamera. Hingga kini, identitas objek tersebut belum pernah diumumkan secara resmi. Karena itulah rekaman ini terus menjadi bahan kajian berbagai peneliti fenomena UAP. Foto beresolusi tinggi yang memancing perdebatan. Selain video, publik juga sempat dihebohkan oleh sebuah gambar beresolusi tinggi yang diklaim berasal dari dokumentasi militer Amerika Serikat. Foto tersebut memperlihatkan sebuah bola logam yang sedang melintas di udara. Pantulan cahaya matahari pada permukaannya terlihat sangat jelas. Untuk pertama kalinya, bentuk bulat sempurna objek tersebut dapat diamati tanpa gangguan bayangan maupun distorsi yang berlebihan. Meskipun asal-usul gambar tersebut masih diperdebatkan, kemunculannya kembali memperkuat kesan bahwa sebagian besar laporan mengenai bola logam misterius memiliki karakteristik visual yang hampir identik. Apakah Bat Spiral hanya muncul pada siang hari? Pertanyaan berikutnya kemudian muncul. Apakah objek berbentuk bola hanya dapat diamati ketika matahari bersinar? Jawabannya ternyata belum tentu. Dalam kumpulan video UAP resmi yang dirilis pemerintah Amerika Serikat pada Juni 2026, muncul rekaman lain yang memperlihatkan dua objek bercahaya melayang berdampingan di langit malam. Kedua cahaya tersebut bergerak dengan sangat tenang. Kecepatannya relatif konstan. Jarak antar objek juga tetap terjaga. Menurut penulis naskah sumber, pola pergerakan seperti ini memiliki kemiripan dengan berbagai laporan Bat Spiral pada siang hari. Apabila benar demikian, maka cahaya yang terlihat pada malam hari mungkin berasal dari objek yang sama, hanya saja tampil dengan karakteristik visual yang berbeda akibat kondisi pencahayaan. Namun hingga kini belum ada bukti ilmiah yang dapat memastikan bahwa kedua fenomena tersebut memang berasal dari jenis objek yang sama. Pola terbang yang berbeda dari UFO klasik. Salah satu alasan mengapa fenomena Bat Spiral dianggap unik adalah pola gerakannya. Dalam banyak laporan klasik, UFO sering digambarkan mampu melakukan manuver yang sangat ekstrim. Objek tersebut dapat berhenti mendadak, berbelok hampir membentuk sudut siku-siku, berakselerasi secara instan, bahkan berpindah arah dengan pola zigzag yang sulit dijelaskan menggunakan teknologi penerbangan modern. Namun laporan mengenai Bat Spiral justru menunjukkan karakter yang berbeda. Sebagian besar rekaman memperlihatkan bola logam bergerak secara perlahan namun stabil. Objek cenderung mempertahankan lintasan lurus, kadang melayang diam cukup lama, kemudian bergerak menjauh secara tenang. Perilaku tersebut membuat sebagian peneliti beranggapan bahwa fungsi objek mungkin bukan untuk manuver secara agresif, melainkan melakukan pengamatan terhadap lingkungan sekitarnya. Tentu saja, interpretasi ini masih berupa hipotesis dan belum dapat dibuktikan. Mengapa cahaya itu muncul pada malam hari? Salah satu pertanyaan yang sering diajukan adalah, mengapa sebuah wahana apabila memang ingin menyembunyikan diri justru memancarkan cahaya ketika malam tiba? Secara logika, cahaya akan membuat keberadaannya jauh lebih mudah diketahui. Dalam naskah sumber, penulis mengemukakan sebuah hipotesis. Menurutnya, cahaya tersebut mungkin bukan sengaja dipancarkan. Sebaliknya, cahaya itu bisa menjadi produk sampingan dari sistem propulsi atau sumber energi yang digunakan objek tersebut. Sebagai analogi,
Mesin jet modern menghasilkan nyala api di bagian belakang, bukan karena bertujuan menarik perhatian, melainkan sebagai konsekuensi dari proses pembakaran yang menghasilkan daya dorong. Apabila suatu kendaraan menggunakan sumber energi dengan kepadatan sangat tinggi, energi tersebut secara teoritis dapat mengionisasi udara di sekitarnya. Proses ionisasi akan membentuk plasma tipis yang tampak bercahaya. Dengan demikian, cahaya tersebut mungkin hanyalah efek samping dari sistem penggerak. Perlu ditekankan bahwa penjelasan ini masih merupakan hipotesis spekulatif dan belum didukung bukti eksperimental terhadap objek-objek yang direkam. Data statistik yang menarik perhatian. Di luar berbagai video dan foto yang beredar, salah satu alasan mengapa UFO berbentuk bola terus menjadi perhatian berasal dari data statistik yang dipublikasikan oleh All Domain Anomaly Resolution Office, lembaga pemerintah Amerika Serikat yang bertugas menganalisis laporan mengenai UAP. Menurut data yang dikutip dalam naskah sumber, sekitar 39,7% laporan UAP selama beberapa dekade terakhir menggambarkan objek berbentuk bola. Persentase tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan laporan mengenai objek berbentuk piring, segitiga, cerutu, ataupun bentuk lainnya. Apabila angka tersebut akurat, maka objek berbentuk bola merupakan tipe UAP yang paling sering dilaporkan kepada pemerintah Amerika Serikat. Meski demikian, data statistik tersebut tidak menunjukkan bahwa seluruh objek itu berasal dari sumber yang sama ataupun memiliki penjelasan yang identik. Sebagian mungkin merupakan fenomena alam, sebagian lagi dapat berupa balon, drone, atau objek buatan manusia. Namun fakta bahwa bentuk bola mendominasi laporan resmi membuat fenomena ini tetap menarik untuk dikaji lebih lanjut. Keseragaman bentuk yang sulit diabaikan. Hal lain yang dianggap menarik oleh penulis adalah tingkat keseragaman visual. Dalam berbagai laporan mengenai UFO, desain objek biasanya sangat beragam. Ada yang berbentuk cakram, ada yang menyerupai segitiga, ada pula yang memanjang seperti cerutu. Namun Bat Spear justru menunjukkan karakter yang hampir selalu sama. Bentuknya bulat, permukaannya halus, warnanya menyerupai logam, ukurannya relatif serupa. Keseragaman inilah yang menurut penulis membuat fenomena tersebut lebih sulit diabaikan dibandingkan banyak laporan UFO lainnya. Akan tetapi, hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang dapat memastikan bahwa seluruh laporan tersebut benar-benar menggambarkan satu jenis objek yang sama. Justru karena masih menyisakan begitu banyak pertanyaan, Bat Spear tetap menjadi salah satu fenomena UAP yang paling banyak diperbincangkan. Namun misteri ini belum berhenti di sana. Pada tahun 2025, dunia kembali dihebohkan oleh penemuan sebuah bola logam di kota Buga, Kolombia. Benda tersebut segera dijuluki Buga Spear dan memicu kontroversi internasional yang bahkan melibatkan sejumlah peneliti UFO terkenal. Benarkah itu merupakan bukti nyata teknologi asing, ataukah hanya sebuah rekayasa yang sangat cerdik? Kontroversi Buga Spear dan berbagai hipotesis mengenai asal-usul UFO berbentuk bola. Ketika perhatian dunia mulai tertuju pada banyaknya rekaman UFO berbentuk bola yang muncul di berbagai negara, sebuah peristiwa baru kembali memicu perdebatan. Kali ini, perdebatan tersebut tidak lagi hanya berkaitan dengan video atau foto yang direkam dari kejauhan. Seseorang mengaku berhasil menemukan benda fisik yang diduga merupakan UFO berbentuk bola. Penemuan itu diklaim terjadi di kota Buga, Kolombia pada 2025. Kasus tersebut kemudian dikenal luas sebagai Buga Spear. Dalam waktu singkat, foto-fotonya menyebar ke berbagai platform media sosial dan menjadi salah satu topik yang paling banyak diperbincangkan di kalangan pemerhati fenomena UAP. Bagi sebagian orang, Buga Spear dianggap sebagai bukti nyata keberadaan teknologi yang belum dikenal manusia. Namun bagi sebagian lainnya, benda tersebut justru memunculkan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Awal mula penemuan Buga Spear. Menurut klaim yang beredar, seseorang menemukan sebuah bola logam di kawasan pinggiran kota Buga setelah benda tersebut diduga jatuh akibat menyentuh kabel listrik bertegangan tinggi. Orang yang mengaku menemukannya mengatakan bahwa bola itu kemudian jatuh ke tanah dan berhasil diamankan. Foto-foto yang dipublikasikan memperlihatkan sebuah bola logam berwarna perak dengan ukuran sedikit lebih besar daripada bola sepak. Sekilas tampilannya memang mengingatkan banyak orang pada berbagai rekaman Bat Spear yang telah beredar sebelumnya. Namun terdapat satu perbedaan mencolok. Pada permukaan bola tersebut
terlihat pola-pola yang menyerupai jalur sirkuit elektronik. Selain itu, terdapat bagian yang tampak seperti chip atau modul teknologi yang tertanam pada badan benda tersebut. Tampilan inilah yang segera menarik perhatian publik. Menarik perhatian peneliti UFO. Kasus Buga Sphere kemudian mendapat perhatian dari James Mawson, sosok yang selama bertahun-tahun dikenal aktif meneliti berbagai fenomena UFO. Mawson bersama sejumlah peneliti membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan terhadap benda tersebut. Berbagai metode analisis kemudian digunakan, di antaranya pemindaian menggunakan sinar X, CT scan, dokumentasi struktur internal, serta analisis visual terhadap bentuk dan materialnya. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dipublikasikan kepada masyarakat. Gambar-gambar hasil CT scan yang memperlihatkan struktur bagian dalam bola logam segera menyebar luas di internet. Tidak sedikit orang yang menganggap temuan tersebut sebagai bukti bahwa Buga Sphere bukanlah benda biasa. Namun antusiasme publik tidak berlangsung lama. Sejumlah peneliti mulai menemukan berbagai kejanggalan. Mengapa banyak pihak meragukan keasliannya? Dalam naskah sumber, penulis mengemukakan bahwa sejak awal ia merasa ada sesuatu yang tidak sesuai pada Buga Sphere. Menurutnya, apabila benar benda tersebut berasal dari teknologi yang sangat maju, kualitas pembuatannya justru terlihat terlalu kasar. Jalur-jalur yang menyerupai sirkuit elektronik tampak seperti hasil pengerjaan mekanis sederhana. Tidak terlihat presisi tinggi sebagaimana yang biasanya diasosiasikan dengan teknologi modern. Bagian yang menyerupai chip elektronik juga dinilai terlalu sederhana. Alih-alih menunjukkan rancangan yang revolusioner, tampilannya justru mengingatkan pada interpretasi manusia mengenai seperti apa seharusnya sebuah mesin alien terlihat. Dengan kata lain, desainnya tampak lebih menyerupai hasil imajinasi daripada produk teknologi yang benar-benar canggih. Pandangan tersebut tentu merupakan opini penulis, bukan kesimpulan ilmiah yang telah diverifikasi. Namun opini tersebut kemudian didukung oleh beberapa hal lain yang dianggap janggal. Riwayat kontroversi tim peneliti. Salah satu alasan munculnya keraguan adalah rekam jejak sebagian pihak yang terlibat dalam penelitian Buga Sphere. Menurut penulis naskah sumber, tim yang menangani kasus tersebut sebelumnya pernah dikaitkan dengan kontroversi mengenai dugaan pemalsuan jasad alien Peru. Kasus tersebut sempat menjadi perbincangan internasional dan memunculkan perdebatan panjang mengenai keaslian benda-benda yang dipamerkan kepada publik. Karena itulah, sebagian kalangan memilih bersikap lebih berhati-hati terhadap setiap klaim baru yang diajukan oleh tim tersebut. Perlu dicatat bahwa kontroversi sebelumnya tidak secara otomatis membuktikan bahwa penelitian terbaru juga salah. Namun dalam dunia penelitian, rekam jejak memang sering menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik. Informasi yang terus berubah. Hal lain yang menurut penulis menimbulkan tanda tanya adalah perubahan informasi mengenai karakteristik Buga Sphere. Dalam berbagai kesempatan, berat benda tersebut disebut berbeda-beda. Pada awalnya dikatakan sekitar 2 kg, kemudian berubah menjadi sekitar 6 kg. Setelah itu kembali berubah menjadi sekitar 10 kg. Perubahan data seperti ini membuat sebagian pengamat mempertanyakan konsistensi informasi yang disampaikan kepada publik. Selain itu, tim peneliti juga berkali-kali menyatakan akan membuka bola tersebut untuk memperlihatkan struktur internalnya secara langsung. Namun proses itu terus mengalami penundaan. Akibatnya, muncul spekulasi bahwa benda tersebut sengaja dipertahankan tetap utuh karena pembongkaran justru berpotensi mengungkap fakta yang berbeda dari klaim awal. Hingga kini, kontroversi mengenai Buga Sphere masih terus berlangsung. Belum ada konsensus ilmiah yang menyatakan bahwa benda tersebut benar-benar merupakan teknologi non-manusia. Memisahkan fakta dan dugaan. Dalam naskah sumber, penulis mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada kekeliruan logika. Menurutnya, apabila sebuah benda ternyata terbukti palsu, hal itu tidak berarti seluruh fenomena UFO juga otomatis palsu. Sebaliknya, apabila banyak rekaman UFO berbentuk bola beredar di internet, hal itu juga tidak otomatis membuktikan bahwa Buga Sphere adalah benda asli. Kedua persoalan tersebut merupakan kasus yang berbeda. Masing-masing harus dinilai berdasarkan bukti yang dimilikinya sendiri. Pendekatan seperti ini merupakan prinsip dasar dalam penelitian ilmiah. Setiap klaim memerlukan pembuktian tersendiri. Tidak dapat disimpulkan hanya berdasarkan kemiripan bentuk ataupun asumsi semata. Mengapa penulis sulit mempercayai kisah Buga Sphere? Menurut penulis, apabila UFO berbentuk bola memang memiliki kemampuan teknologi sebagaimana sering digambarkan dalam berbagai laporan,
maka sangat kecil kemungkinan wahana tersebut dapat mengalami kecelakaan hanya karena menabrak kabel listrik. Ia berpendapat bahwa teknologi yang mampu melakukan perjalanan antara bintang seharusnya juga memiliki sistem navigasi dan perlindungan yang sangat canggih. Bahkan apabila terjadi gangguan teknis, kendaraan semacam itu kemungkinan besar memiliki berbagai prosedur darurat untuk mencegah jatuh ke tangan pihak lain. Karena itulah, penulis menilai skenario Buga Sphere kurang meyakinkan. Meskipun demikian, ia tidak serta-merta menolak keberadaan UFO berbentuk bola. Sebaliknya, ia mencoba mengembangkan sejumlah hipotesis mengenai apa sebenarnya objek-objek tersebut. Hipotesis pertama, drone pengintai tanpa awak. Hipotesis pertama menyatakan bahwa UFO berbentuk bola merupakan drone otomatis milik suatu peradaban maju. Menurut teori ini, objek tersebut tidak membawa awak, fungsinya hanya melakukan pengamatan. Sebagaimana drone modern yang digunakan manusia untuk memetakan wilayah atau mengumpulkan data, wahana berbentuk bola ini diduga memiliki misi serupa, tetapi dengan teknologi yang jauh lebih maju. Kemungkinan tugasnya meliputi mengamati aktivitas manusia, memetakan permukaan bumi, mengukur kondisi atmosfer, mengambil sampel lingkungan, memantau aktivitas militer, hingga mengirimkan seluruh data tersebut ke pusat kendali. Karena tidak membawa pilot, kendaraan seperti ini tidak membutuhkan kokpit maupun jendela. Akibatnya, desainnya dapat dibuat jauh lebih kecil, sederhana, dan efisien. Hipotesis kedua, wahana kecil dari kapal induk antariksa. Hipotesis berikutnya menyatakan bahwa bola-bola tersebut bukan melakukan perjalanan langsung dari sistem bintang lain menuju bumi. Sebaliknya, mereka terlebih dahulu dibawa oleh sebuah wahana induk berukuran jauh lebih besar. Sesampainya di tata surya, kapal induk itu melepaskan ratusan atau bahkan ribuan probe kecil untuk menjalankan misi pengamatan. Setelah menyelesaikan tugasnya, seluruh data dikirim kembali kepada wahana induk. Dalam teori ini, kapal induk dapat berada sangat jauh dari bumi, misalnya di luar wilayah tata surya, di sekitar orbit bulan atau lokasi lain yang belum diketahui. Hipotesis tersebut juga dianggap mampu menjelaskan mengapa manusia jauh lebih sering melaporkan penampakan bola-bola kecil dibandingkan kendaraan raksasa. Namun hingga kini, tidak ada bukti observasional yang dapat mengonfirmasi keberadaan kapal induk semacam itu. Seluruh gagasan tersebut masih berada pada tingkat spekulasi. Teori Probe von Neumann, dugaan tujuan kedatangannya, dan apa yang sebaiknya dilakukan jika suatu hari Anda melihatnya. Setelah mengulas berbagai laporan penampakan, rekaman resmi pemerintah Amerika Serikat, hingga kontroversi Buga Sphere di Kolombia, pertanyaan paling mendasar akhirnya muncul. Apa sebenarnya UFO berbentuk bola itu? Sampai saat ini, belum ada jawaban ilmiah yang dapat memastikan asal-usul objek-objek tersebut. Namun dalam naskah sumber, penulis mengemukakan beberapa hipotesis yang menurutnya dapat menjelaskan mengapa benda-benda berbentuk bola itu begitu sering terlihat di berbagai belahan dunia. Di antara seluruh teori tersebut, terdapat satu hipotesis yang dianggap paling menarik sekaligus paling ambisius. Hipotesis itu dikenal sebagai Probe von Neumann. Hipotesis ketiga, robot kecerdasan buatan yang sepenuhnya mandiri. Sebelum membahas Probe von Neumann, penulis terlebih dahulu mengemukakan hipotesis mengenai kecerdasan buatan. Menurut teori ini, UFO berbentuk bola bukan sekadar drone biasa yang dikendalikan dari jarak jauh. Sebaliknya, setiap bola merupakan mesin artificial intelligence (AI) yang mampu mengambil keputusan sendiri. Apabila hipotesis tersebut benar, maka setiap objek diperkirakan memiliki kemampuan untuk menentukan prioritas misinya sendiri, memilih lokasi pengamatan, menghindari ancaman, kembali ke titik pangkalan, menghancurkan dirinya apabila diperlukan, serta berkomunikasi dengan objek lain yang sejenis. Dalam konsep ini, setiap bola bertanggung jawab terhadap wilayah tertentu, namun seluruhnya saling bertukar informasi melalui jaringan komunikasi yang belum diketahui manusia. Hasil akhirnya adalah terbentuknya sebuah sistem observasi berskala global yang mampu memantau hampir seluruh permukaan bumi secara terus-menerus. Tentu saja, hingga kini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa jaringan seperti itu benar-benar ada. Hipotesis tersebut masih berada pada ranah spekulatif. Hipotesis keempat, Probe von Neumann yang dapat menggandakan diri. Hipotesis terakhir merupakan teori yang paling diyakini oleh penulis naskah sumber. Konsep ini berasal dari gagasan matematikawan bernama John von Neumann.
Von Neumann pernah mengusulkan konsep mengenai wahana antar bintang yang mampu membuat salinan dirinya sendiri menggunakan sumber daya yang tersedia di tempat tujuan. Ide tersebut kemudian dikenal sebagai Von Neumann Probe. Berbeda dengan konsep armada antariksa besar yang mengirim ribuan pesawat berawak, teori ini jauh lebih sederhana. Sebuah peradaban hanya perlu mengirim satu probe ke sebuah sistem bintang. Sesampainya di sana, probe akan menambang material lokal, misalnya dari asteroid, untuk membuat salinan dirinya. Probe baru kemudian melakukan hal yang sama di sistem bintang berikutnya. Proses tersebut terus berulang. Akibatnya, jumlah probe akan bertambah secara eksponensial. Secara teori, metode seperti ini memungkinkan sebuah peradaban menjelajahi seluruh galaksi tanpa harus mengirim armada raksasa dari planet asalnya. Mengapa gagasan ini dianggap masuk akal? Penulis menjelaskan bahwa alam semesta memiliki skala yang hampir mustahil dibayangkan. Galaksi Bima Sakti saja diperkirakan memiliki diameter sekitar 100.000 tahun cahaya. Di dalamnya terdapat lebih dari 200 miliar bintang dengan jumlah planet yang diperkirakan mencapai 400 hingga 600 miliar. Apabila sebuah peradaban ingin mengambil seluruh planet yang berpotensi dihuni kehidupan, pengiriman pesawat berawak tentu akan membutuhkan sumber daya yang luar biasa besar. Karena itulah, konsep probe otomatis yang mampu memperbanyak diri dianggap jauh lebih efisien. Sekali lagi perlu ditegaskan bahwa ini merupakan konsep teoretis dalam bidang futurisme dan eksplorasi antar bintang. Belum ada bukti bahwa teknologi seperti ini benar-benar telah diwujudkan oleh peradaban manapun. Bagaimana probe itu dapat menyebar ke seluruh galaksi? Dalam ilustrasi yang disampaikan penulis, setiap sistem bintang umumnya memiliki sabuk asteroid yang kaya akan berbagai unsur logam. Probe pertama cukup mendarat di lokasi tersebut. Setelah itu, ia menambang bahan mentah seperti besi, nikel, silikon, karbon, serta unsur lain yang diperlukan. Material tersebut kemudian digunakan untuk membangun probe baru. Apabila setiap probe berhasil membuat 2 salinan dan masing-masing salinan kembali menghasilkan 2 probe baru, maka jumlahnya akan meningkat sangat cepat. Dalam rentang waktu jutaan tahun, jaringan probe semacam itu secara teoritis dapat menjangkau sebagian besar galaksi. Konsep ini sering dikaitkan dengan pembahasan mengenai paradoks Fermi, yaitu pertanyaan mengapa manusia belum menemukan bukti jelas mengenai keberadaan peradaban luar angkasa meskipun alam semesta begitu luas. Mengapa bentuknya selalu bola? Apabila benar merupakan wahana otomatis, mengapa bentuknya hampir selalu berupa bola? Menurut penulis, bentuk bola memiliki berbagai keunggulan. Secara geometris, bola tidak memiliki sisi depan maupun belakang. Akibatnya, kendaraan dapat bergerak ke segala arah tanpa harus mengubah orientasi tubuhnya. Sensor juga dapat ditempatkan menghadap ke seluruh arah secara lebih efisien. Selain itu, bola merupakan bentuk yang sangat kuat secara struktural. Tekanan dapat tersebar merata ke seluruh permukaan. Hal ini membuatnya lebih tahan terhadap tekanan atmosfer, tekanan laut dalam, maupun gaya yang muncul saat bergerak dengan kecepatan tinggi. Penulis juga mengemukakan kemungkinan lain. Apabila sistem propulsi menggunakan medan elektromagnetik, gravitasi, atau plasma, bentuk bola memungkinkan distribusi energi berlangsung lebih simetris dibandingkan bentuk lain. Dari sisi matematika, bola juga memiliki luas permukaan paling kecil untuk volume tertentu. Artinya, jumlah material yang dibutuhkan lebih sedikit. Apabila kendaraan diproduksi dalam jumlah sangat besar, desain seperti ini tentu jauh lebih efisien. Namun seluruh penjelasan tersebut masih berupa analisis konseptual, bukan fakta yang telah terbukti. Apa sebenarnya tujuan mereka datang ke bumi? Menurut penulis, apabila hipotesis drone pengintai benar, maka misi utama objek-objek tersebut kemungkinan bukan menyerang manusia. Sebaliknya mereka hanya bertugas mengumpulkan informasi, misalnya memetakan lingkungan, mengamati aktivitas manusia, mengambil sampel udara, mengukur radiasi, mendokumentasikan perubahan lingkungan, atau mengirimkan berbagai data ilmiah kepada pusat kendali. Hipotesis ini juga dianggap mampu menjelaskan mengapa sebagian bola logam sering terlihat melayang diam cukup lama di satu lokasi. Dalam pandangan penulis, kemungkinan besar prioritas utamanya adalah menyelesaikan proses observasi sebelum meninggalkan area tersebut. Namun sekali lagi, hingga saat ini tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa tujuan seperti itu benar-benar dimiliki oleh objek-objek yang dilaporkan. Bagaimana jika salah satunya mengalami kecelakaan?
Penulis kemudian mengembangkan hipotesis lain yang lebih jauh. Apabila sebuah probe mengalami kerusakan dan tidak mungkin dipulihkan, mungkinkah ia memiliki mekanisme penghancuran otomatis? Dalam teori tersebut, kendaraan diduga tersusun atas programmable materials, yaitu material yang dapat berubah fungsi pada tingkat nanometer. Ketika sistem mendeteksi bahwa kendaraan telah jatuh dan tidak dapat diselamatkan, seluruh struktur internalnya akan mengalami degradasi terprogram. Komponen yang sebelumnya berfungsi sebagai sensor, prosesor, dan sistem kendali akan berubah menjadi material sederhana yang tampak seperti batu biasa. Dengan demikian, apabila suatu saat manusia menemukan benda tersebut, tidak ada lagi teknologi yang dapat dipelajari. Penulis bahkan mengemukakan spekulasi bahwa sebagian batu bulat misterius yang pernah ditemukan sepanjang sejarah mungkin saja merupakan sisa-sisa probe semacam itu. Perlu ditekankan bahwa gagasan tersebut sepenuhnya bersifat hipotesis dan hingga kini tidak didukung bukti ilmiah. Apa yang sebaiknya dilakukan jika melihat objek seperti ini? Sebagai penutup, penulis memberikan beberapa saran apabila seseorang suatu hari melihat objek berbentuk bola yang tidak dikenal. Ia menyarankan agar tetap tenang. Apabila situasi memungkinkan, lakukan dokumentasi dari jarak aman menggunakan kamera. Sebaliknya, penulis menyarankan untuk menghindari tindakan yang berpotensi membahayakan diri sendiri ataupun objek tersebut, seperti berdiri tepat di bawahnya, menghalangi lintasan terbangnya, melempar benda, menyinari dengan laser, ataupun berusaha memancing reaksinya. Menurut penulis, apabila objek tersebut benar-benar merupakan perangkat otomatis yang canggih, tindakan agresif mungkin saja memicu mekanisme pertahanan yang tidak diketahui. Selain itu, apabila muncul gejala tidak biasa, seperti dengungan berfrekuensi rendah, kesemutan, pusing, mual, aroma logam atau gangguan pada perangkat elektronik, ia menyarankan agar segera menjauh dari lokasi sebagai langkah pencegahan. Perlu dicatat bahwa saran tersebut merupakan pendapat penulis naskah sumber dan bukan pedoman keselamatan yang didasarkan pada bukti ilmiah mengenai UAP. Penutup, fenomena Bad Spear hingga kini masih menjadi salah satu misteri yang belum terpecahkan. Di satu sisi, terdapat laporan penampakan dari berbagai negara, sejumlah rekaman resmi pemerintah, serta data yang menunjukkan bahwa objek berbentuk bola merupakan salah satu jenis UAP yang paling sering dilaporkan. Di sisi lain, belum ada bukti ilmiah yang mampu memastikan bahwa seluruh objek tersebut memiliki asal-usul yang sama, apalagi berasal dari luar bumi. Karena itu, pendekatan yang paling bijaksana adalah memandang fenomena ini secara objektif. Setiap laporan perlu diteliti berdasarkan bukti yang tersedia. Setiap klaim harus diuji secara kritis, dan setiap hipotesis, betapapun menariknya, tetap memerlukan verifikasi ilmiah sebelum dapat diterima sebagai fakta. Selama jawaban yang pasti belum ditemukan, Bad Spear akan tetap menjadi salah satu misteri paling menarik dalam kajian mengenai fenomena udara tak dikenal, sebuah teka-teki yang terus mengundang rasa ingin tahu, sekaligus mengingatkan bahwa masih banyak hal tentang langit di atas kita yang belum sepenuhnya dipahami. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.